Di awal cerita, Shin berada di suatu sekolah yang cukup besar ini, lalu berpindah di suatu kelas di dalam sekolah ini. Di sini terlihat seseorang yang tampak sangat suram. Ya, dia adalah MC kita yang bernama Park Han-jon. Namun tiba-tiba seseorang masuk dengan berkata, "Eksekutif baru saja masuk, apa kalian tidak akan menyapa?" Seketika semua orang, teman-temannya pun menyapa pria ini yang bernama Cheo Choi. Seorang wanita lalu mendekati Cheo Choi dan bertanya, "Apa kau menjual banyak produk lagi?" "Tentu saja, kau pikir aku siapa?" Rekor penjualan bulan ini 48 juta won. Seketika wanita ini sangat terkejut. Namanya juga wanita, pasti langsung naksir tuh coy. Salah satu rekan Cheo Choi lalu berkata, "Wah Cheo Choi, kau benar-benar anjing gila. Apa kita akan minum minuman hari Jumat lagi?" "Tentu saja, Cheo Choi kan sedang berbahagia. Apalagi Cheo Choi, kalau masalah alkohol jangan ditanya lagi." Hahaha, ucap wanita di dekatnya. Namun Cheo Choi mendekati Han-jon dan bertanya, "Oi, kenapa kau tidak menyapaku?" Lalu puak menghantamkan kepala Han-jon ke meja dengan sangat keras. Cheo Choi terus menghantamkan kepala Han-jon ke meja sembari berkata, "Bukankah aku bilang padamu membeli semua item yang aku postingkan? Apa kau tak mendengarkanku sekarang? Bahkan jika dia memberimu perintah apapun kau harus menurutinya. Sialan." Mendengar itu teman-teman Cheo Choi tersenyum bangsat kepada Han-jon. Cheo Choi terus menghajar Han-jon dengan wajah jeleknya. Namun seketika tatapan Han-jon menjadi sangat tajam ke arah Cheo Choi. Melihat itu, Cheo Choi kembali mengajar Han-jon sembari berkata, "Hei, wajahmu mulai berdarah, apa kau tidak mau melawan? Kenapa? Apa kau mulai panas? Ayo majulah, aku yakin meski kau melaporkannya, mereka juga akan menanyakan soal uang yang aku beri. Kau mulai seperti ini apa karena kau jatuh cinta pada Kim Cheon-so? Jadi kau tidak punya uang lagi? Apa kau hanya akan diam saja seperti ini?" Cheo Choi lalu kembali menghajar Han-jon, namun Han-jon malah berpikir, Cheon-so. Itu sekitar 2 tahun yang lalu, geng sekolah mulai menyebar di seluruh negeri. Nexus. Aku adalah ketua anak-anak saat itu, sampai aku pergi berperang dengan Kim Cheon-so. Hanya dengan tangan kosong memenangkan perang itu, tapi ternyata Nexus bajingan itu menggugat diriku. Situasi palsu dan memanipulasi bukti, semua hal menghilang. Mereka bilang itu karena pemukiman saat itu. Ayah saya berpikir menjual tempat game di mana dia selalu mengabdikan hidupnya di sana. Setelah itu aku bersumpah aku tidak akan pernah bertarung lagi. Jika kau tidak punya uang, kau akan kalah meski kau menang. Berpindah ke Han-jon yang berjalan di suatu lorong lalu melewati beberapa orang. Seketika orang-orang itu berhenti. "Tunggu, bukankah itu Han-jon Park?" "Iya, itu dia yang berperang dengan Nexus." Hahaha, mereka bilang dia seperti dewa perang saat itu. Mendengar itu si botak ini mendekati Han-jon dan berkata, "Oh, apakah benar itu dia?" "Hei, halo, sedang bertemu denganmu. Apa kau lihat cincin ini? Apa kau bisa melihatnya?" Namun beberapa saat kemudian, ketiga pria ini menghajar Han-jon dan si botak berkata, "Dia benar-benar Han-jon Park kan? Apa itu hanya rumor belaka? Atau itu malah kebohongan sejak awal? Mana mungkin bajingan ini melawan Nexus? Haha, kau benar juga." Si botak lalu akan menendang Han-jon sembari berkata dia bahkan menjual game ayahnya. Hahaha. Akan tetapi seketika tendangannya itu ditahan oleh Han-jon yang mendengar ucapan si botak barusan. Han-jon lalu menatap ke arah si botak dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika ketiga pria ini terdiam sejenak dan sedikit panik. Namun si botak langsung mengambil kayu dan menghajar Han-jon dengan sangat keras. "Berani sekali kau menatapku seperti itu, brengsek." Setelah itu mereka pun pergi sembari berkata, "Aduh, ayo kita pergi, dia hanyalah sampah." Namun seketika mereka terhenti karena melihat seseorang yang mendekati Han-jon. Pria ini lalu berkata pada Han-jon, "Apa yang kau lakukan? Apa kau minta aku memberikan dia harga atau sesuatu? Jika ini benar, bukankah kau ini tidak melakukan apa-apa? Oh, apa kau tak punya uang untuk urusan itu?" Pria itu pun menjatuhkan banyak uang dan berkata, "Apakah ini cukup?"
Dengan uang ini aku pikir kau cukup mengurus masalah hukumnya. Ini penawaran yang menarik loh. Apa kau mau menolaknya? Berapa lama ya kau bisa mengurus bajingan seperti mereka itu? 3 menit atau 5 menit? Melihat semua itu, Han Jon bertanya, siapa kau? Aku, bisa dibilang orang yang bermasalah dengan Kim Cheon So juga. Mendengar itu, seketika Han Jon berdiri dan pria tadi berkata, sepertinya kita terlalu sibuk bicara sampai ada yang menguntit kita. Si botak lalu mendekati Han Jon lalu berkata, Park Han Jon, apa ini? Kau punya banyak uang? Jika kau punya sebanyak ini, kita tidak perlu memukulmu tadi kan? Akan tetapi, Han Jon menghantamnya dengan menggunakan sikut dengan sangat keras. Seketika si botak terhempas jauh akibat serangan itu. Melihat itu, kedua rekan si botak pun sangat terkejut dan mulai panik. Dan terlihat si botak pun yang terkapar seketika hanya dalam satu serangan saja. Han Jon lalu berpaling dan berkata, 4 detik akan kuselesaikan mereka dalam 4 detik. Seketika kedua pria tadi pun tampak panik. Kita tadi tidak memukulmu kan? Hei, aku baru saja makan. Namun, pukulan keras mengenai wajah pria ini. Dan pukulan keras mengenai perut pria ini. Dalam 1 detik, Han Jon melancarkan 4 pukulan sekaligus kepada kedua pria ini. Dan ya, Han Jon mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Aku sudah mengurus para penguntit kita. Siapa kau sebenarnya? Namun scene berpindah ke malam hari yang begitu indah. Lalu di suatu apartemen, Han Jon dan pria itu duduk bersama. Pria tadi lalu memperkenalkan dirinya kepada Han Jon dan dia adalah anak paling muda dari chaebol di Korea, Oh Junwo. Seseorang yang bisa melakukan apapun dengan puluhan juta jika kau tidak mengerti. Oh, apa kau tidak seberuntung diriku? Haha, maafkan aku soal itu. Apa kau tahu bagaimana kehidupan Kim Cheon So sekarang? Hanya dengan melihat artikel berjudul Halo di Sekolah, dan katanya teman sekelas yang tepat, dia sudah menjadi pro gamer luar biasa dalam penampilan dan kemampuannya. Seorang pro player yang bersinar di Korea, Cheon Soo Kim. Bagaimana itu mungkin kan? Hahaha. Bahkan aku sekarang mengumpulkan anak-anak di belakangku dan mulai membuat gangster. Orang yang memukul si A dan yang malah menjadi dewa si C. Apa sesulit itu menghibur Kim Cheon So di mata masyarakat? Omong-omong, bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan akan kugunakan cara mereka sendiri, kotor, menghina, menjijikan, menginjak-injak semuanya. Dan untuk biaya penangkapan Kim Cheon So di masa depan, aku akan membayar seluruh hidupmu dengan uang. Bahkan Kim ayahmu, pinjamkan aku tinjumu. Karena itu aku datang padamu. Namun Han Jon menunduk dan bertanya, mengapa kau membenci Kim Cheon So? Jinwo pun menjawab, apa alasan itu penting? Namun scene berpindah, terlihat Han Jon yang menuju kelasnya dan berpikir, kau akan menemukan alasan secara bertahap sampai saat ini. Han Jon lalu memasuki kelas dan berpikir, ketika aku mempunyai uang dan kebalan tinjuku. Han Jon lalu mendekati Cheo Choi. Hei bajingan, apa kau mau aku pukul juga? Apa kau sudah gila karena kemarin? Namun Han Jon menghajar Cheo Choi sembari berpikir, uang adalah segalanya. Kehormatan, hubungan, kualitas hidup, uang membuat semua ini mudah. Ya benar juga nih kata Han Jon. Seketika semua orang pun sangat terkejut melihat hal itu. Pukulan Han Jon membuat beberapa gigi Cheo Choi terlepas dari tempatnya. Dan Han Jon yang sebenarnya sedang berdiri dengan kepalan tinju terkuatnya.